Sudah siap? Um, tapi nggak siap dulu. Dia masih perempuan yang sama. Kalaupun ada yang berubah, itu hanya caranya berpakaian. Tidak pernah menjadi buruk. Dia selalu tahu cara menunjukkan kelebihan dan hal baru yang dia punya kepada saya. Pertemuan-pertemuan kami selalu berprolog dia yang meyakinkan saya bahwa hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin juga lebih baik setelah berpisah dari saya. Entahlah. Saya sungkan bertanya. Kami tidak ingat sudah sejak kapan dan bagaimana mulanya bisa sampai di tempat ini. Sebuah kedai kopi bertema urban, lengkap dengan berbagai macam properti seperti meja minimalis yang lebih mirip papan seluncur, tumbuhan yang hidup dalam tabung kaca, juga tembok putih besar yang oleh pemiliknya dibiarkan polos begitu saja. Tapi yang paling penting bagi kami berdua, atau paling tidak bagi saya, adalah kedai kopi itu memberi ruang yang lapang untuk cerita-cerita bisa dimulai. Jadinya mau pesan apa? Aku mau pesan lemon tea ice. Sore itu dia memesan teh lemon dengan sedikit es. Sedangkan saya tetap menaruh pilihan pada kopi. Tapi kali ini tanpa gula. Saya ingin mengetes ingatannya. Semoga dia tidak lupa, pura-pura lupa, atau semacamnya. Barista itu pergi setelah kami selesai dengan pilihan masing-masing, meninggalkan dia dan saya. Terlalu cepat memberi waktu untuk kami berdua. Nggak suka pemanis untuk hal-hal yang ditarikan pahit. Kira kamu lupa, Pengennya sih lupa. tapi masih inget kan? Tidak salah saya memilih kedai ini sebagai tempat ngobrol. Belum ada 10 menit, barista yang tadi sudah datang. Kali ini lengkap membawa nampan berisi teh lemon dan kopi. Masih kopi hitam tubruknya saya. Kak, kopinya sebelah sini. Bukannya tadi kamu pesen lemon tea, Aku lagi pengen kopi aja. Sama aja satu. tapi itu pahit loh. Silahkan. Nggak apa-apa. Senja mulai menyeringai, menertawakan dua manusia yang hatinya pernah terpatahkan. Sengaja membingkai rapi kenangan mereka agar selalu bisa ditertawakan senja-senja yang lain pada hari berikutnya, pada pertemuan setelahnya. Tapi mereka berdua tidak pernah punya cukup alasan untuk menuntut senja itu, karena tahu di dalam hati mereka yang lapuk selalu ada tempat untuk binar cahaya redup berwarna emas kemerahan. Begitulah, mereka terlalu mencintai senja sampai tidak pernah punya cukup waktu untuk membencinya. Hitam pekat. Seperti hal-hal yang sering kita tertawa. Dulu. Mungkin juga sekarang. Jelas sekali ini bukan pertemuan biasa. Bukan pula sore yang sering diceritakan dalam buku-buku puisi. Dengan matahari terbenam, percakapan tentang jatuh cinta, atau metafora yang menjatuhkan kesedihan bersama siluet matahari di arah barat. Pertemuan ini seolah tidak mewakili apa yang sering dibacakan penyair-penyair dalam sajaknya. Kegembiraan, ketakutan, perasaan aneh lain bercampur aduk menjadi pertanyaan tiba-tiba yang sederhana untuk saya jawab sendiri atau berbagi kepadanya. Ceritakan padaku bagaimana kamu melaluinya. Setelah kita tidak lagi bersama, awalnya aku pikir semua itu tamat, terlebih untuk hidupku. Kamu pasti tahu maksudku kan? Keputusan yang tidak melibatkanku untuk memilih. Saat itu rasanya tidak adil saja.
Meyakinkan diriku kalau orang yang sudah aku pilih sebagai tempat bersandar, berbagi banyak hal, tiba-tiba mengucap kisah. Rasanya sangat tidak mudah. Aku melaluinya dengan banyak air mata. Maaf, Jangan bodoh, Ki. Setelah aku pikir, semua banyak hal kita memang harus seperti ini. Bagaimana aku kepadamu, itu soal dulu. Paling tidak, karena kamu, aku bisa semakin kuat. Dan soal bagaimana kamu kepadaku, mau kamu saat itu tidak pergi pun, akhirnya kita tidak akan seperti itu juga, kan? Tapi aku masih bingung. Soal bagaimana kamu jadi alasan agar aku semakin kuat. Bukannya selalu begitu kan, Ki? Dan akan selalu begitu. Kamu berubah, Ki. Kamu berbeda. Dari hari pertama, kamu datang untuk membuat aku percaya. Lalu hari di mana kamu pergi dan sampai sekarang kita bertemu di tempat ini. Setiap waktu, kamu tidak sama. Kamu selalu berbeda, tapi aku selalu mengenalimu. Detik-detik menjadi hening. Hanya mata kami berdua yang saling pandang. Saya dengan rokok di sela jari, dan dia dengan kopinya yang menjelang habis. Saya menikmati ini. Memperhatikannya dari jarak dekat, tanpa memegang tangannya seperti dulu, tanpa banyak bergerak. Saya menikmatinya. Kali ini aku yang akan pergi meninggalkanmu. Biar adil gitu. Belum adil lah, kan aku cuma ninggalin tempat ini. Iya, aku ngerti. Pacarmu sudah di depan. Ya, dia udah nunggu depan. Katanya sungkan masuk. Oke. Kalau kayak gitu, salam buat pacarmu. Salam sendirilah. Malam masih bayi, dan ini rokok ketiga di asbak. Satu lagi masih menyala di tangan saya. Saya memesan 2 kopi hitam. Kali ini lengkap dengan gula. Dia memang sudah pergi, tapi rasanya dia masih di kedai ini. Barangkali dia memang tidak benar-benar pergi. Barangkali dia memang selalu ada di diri saya, bahkan pada sudut-sudut terkecil pikiran. Gurauan kami, siluet wajahnya saat surya tanggal, dan caranya tersenyum yang tidak pernah membosankan. Ya, saya memantapkan diri untuk menganggap dia masih di tempat ini. Barangkali saya salah. Perempuan itu juga sudah tidak sama, sudah berbeda. Setiap jengkalnya, setiap perihal mengenai dirinya, sejak awal saya menjumpainya hingga sekarang saya di sini. Tapi, toh benar apa katanya tadi? Jika begitu, saya pun akan selalu mengenalinya. Dia, perempuan itu, Corin.